Salam bisnis. Sobat Bisnis Harmoni, kita jumpa lagi dalam acara Bincang Bisnis Kadin Jabar. Memasuki tahun 2023, acara kita semakin menarik dan kali ini saya kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Pak Cucu Sutara. Ya. Selamat bergabung Pak Cucu. Terima kasih Pak Mahfudi. Yang kedua adalah Pak Ajat Sudrajat. Beliau adalah Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat. Selamat datang di acara kami. Dan hari ini kita ingin membincangkan isu yang sedang hangat di tingkat nasional yang dampaknya tentu akan sampai ke Jawa Barat, yaitu terbitnya Perpu tentang Cipta Kerja yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Terlepas dari persoalan prosedurnya yang dianggap masih punya masalah dan lain sebagainya, kita ingin mencermati apa sih untung ruginya dari Perpu ini. Dan pada kesempatan ini terima kasih sekali lagi Pak Ketua Umum yang menyempatkan untuk bisa hadir dalam kesempatan bincang yang luar biasa ini. Pak Cucu, tadi sudah saya sampaikan apa sih Perpu Cipta Kerja ini dan bagaimana sikap Kadin menanggapi kehadiran Perpu Cipta Kerja ini. Terima kasih Pak Mahfudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Harmoni, tentunya sebelum saya mulai, selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun kita ini bisa bangkit, pulih, dan tentunya juara untuk ekonomi Jawa Barat. Pak Mahfudi, kalau kita bicara sebuah aturan, tentunya termasuk Perpu nomor 2 2002 tentang Cipta Kerja harus memuat dua sisi. Pertama adalah tentunya bagaimana bisa memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha, termasuk mudah izin, rasa aman dan nyaman, sehingga mereka bisa berinvestasi dengan baik. Yang pertama. Yang kedua juga ada memberikan rasa keadilan kepada pekerja. Jadi ada keseimbangan. Nah, ini yang dimaksud, yang kita harapkan munculnya terbitnya Perpu nomor 2 2022. Kita sangat memahami Presiden mengeluarkan Perpu ini bahwa ada hal yang mendesak berkaitan dengan kekosongan hukum, di mana kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga pemerintah berinisiatif, ya kan, untuk membuat Perpu ini. Dan seharusnya sebenarnya karena kita sebagai objek daripada Perpu tersebut, harusnya pemerintah dialog, ya kan, komunikasi dengan minimal tripartit. Ada unsur pengusaha, ada unsur pekerja dan pemerintah, sehingga akan terjadi harmonisasi, akan terjadi komunikasi yang baik. Karena ini akan menyangkut terhadap kehidupan perusahaan, kelangsungan bisnis, termasuk dengan pekerja. Karena kita pun sama, bahwa kita pun tujuan utama berusaha itu bagaimana kita pun bisa mensejahterakan karyawan, mensejahterakan buruh. Tentunya dengan harmonisasi tadi, sinkronisasi aturan. Pertama tadi kan udah jelas, pengusaha butuh kepastian dalam rangka memperoleh kepastian hukum, rasa aman dan nyaman dari berbagai apapun, termasuk perizinan. Yang kedua, tentunya kalau aman dan nyaman, produktivitas naik, ini akan berpengaruh kepada pekerja buruh. Karena antara buruh dengan pengusaha tidak bisa dipisahkan. Dua sisi mata uang yang saling berkaitan, ya kan, begitu. Artinya kami pun pengusaha tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang usaha ini apabila tidak ada buruh, ada pekerja. Sehingga bagi kami selalu mengatakan bahwa pekerja itu aset bagi kami. Sehingga kenapa Kadin Jawa Barat selama ini selalu mengutamakan dialog, mengutamakan komunikasi dengan kawan-kawan, termasuk kali ini Pak Ajat hadir di sini, kawan saya. Jadi selalu kita ada dialog, ada komunikasi, mencari solusi yang terbaik bagaimana agar
dua kepentingan yang sama ini, satu sisi tumbuh berkembang pengusaha, yang satu sisi buruh juga sejahtera, sehingga kita harus mencari solusi. Ya. Nah, artinya bahwa yang tahu persoalan dunia usaha kan kita, Ya. yang tahu dunia kerja kan serikat buruh, Pak Ajat, aliansi buruh, ya kan? Pak Ketua, lalu bagaimana dengan lahirnya Perpu ini? Apakah memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diminta? Saya sangat memahami Pak Presiden melakukan Perpu karena ini mungkin Ada salah kekosongan. satunya adalah kepastian hukum, kekosongan hukum, termasuk mungkin resesi global. Cuman memang disayangkan, ini tidak ada dialog, tidak ada komunikasi dengan tripartit. Contoh, salah satu contoh di dalam kebijakan skala upah ya, Ya. struktur upah. Di mana kan ditentukan bahwa itu harus ada komunikasi ditentukan oleh pengusaha bersama pekerja. Tapi ini dalam keadaan tertentu bisa ditetapkan oleh pemerintah. Ya kan gitu. Nah, inilah juga persoalan kita. Jadi Termasuk rawan, ya. soal cuti, ya kan? Itu juga persoalan bagi kita. Namun demikian, saya kira karena Perpu ini sudah ditandatangani Presiden, kita masih ada kesempatan untuk mengawal. Karena di situ diatur bahwa yang belum diatur akan diatur oleh PP, peraturan pelaksanaan, peraturan pemerintah. Jadi artinya saya berharap saya sebagai dunia organisasi Kadin kan sesuai Undang-Undang Pasal 6 187 bahwa Kadin ini kan wadah bagi organisasi untuk konsultasi, komunikasi, advokasi antara pemerintah dengan pengusaha, ya pengusaha dengan pengusaha. Ya. Itu wajib. Dan itu juga atas amanat Kepres kan, pasal 9, bahwa Kadin adalah mitra strategis yang mandiri. Ya kan, bagi pemerintah artinya mitra strategis di bidang perdagangan, perindustrian, investasi, jasa, dan sumber daya manusia. Jadi ketika bicara kebijakan ekonomi, kebijakan pembangunan harusnya dengan Kadin dong, Kadin. Kemarin gimana itu posisinya? Ya tidak ada sama sekali. Tidak ada. Padahal Kadin ini kan kalau kita bicara konstruksi, kita punya asosiasinya. Kita bicara pariwisata ada asosiasinya. Kita bicara soal hotel ada asosiasinya. Bicara industri pun kita punya asosiasinya. Artinya kita akan memberikan masukan yang fair dan objektif agar dunia usaha ini kita bisa berkembang dan paling tidak bisa bertahan dengan kondisi yang berat kemarin. Ada COVID, ada BBM naik, ada perang Ukraina dan Rusia. Nah, kita yang lebih tahu. Nah, kaitan dengan ketenagakerjaan tentunya Pak Ajat dan kawan-kawan, ya kan, yang lebih tahu. Saya makanya sudah ada MOU bahwa mari kita kedepankan dialog dan komunikasi untuk menciptakan usaha nyaman dan aman, termasuk nanti bagaimana ujungnya adalah bisa menciptakan kesejahteraan buruh. Efeknya adalah nanti dampaknya daya beli masyarakat akan tinggi, ya kan gitu. Nah, itulah saya berharap mari kita kembali pada rule Undang-Undang 87, Kepres nomor 1822 bahwa dialog dan komunikasi penting bagi kita untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi baik oleh dunia usaha maupun dunia pekerjaan. Oke. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Ajat. Pak Ajat, ini kan Perpu tentang Cipta Kerja ini sudah ditandatangani dan saya membaca ada banyak persoalan yang dipermasalahkan oleh rekan-rekan buruh. Apa tanggapan Pak Ajat sebagai Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat selalu dan salam sehat buat seluruh pemirsa Harmoni. Kalau ditanya mengenai Perpu 2022, kalau dari kami perspektif Serikat Buruh pasti mengecam, menolak dan meminta kepada pemerintah agar Perpu ini dibatalkan dan keluarkan Perpu baru tentang disahkannya Undang-Undang 13 2003, jadi kembali ke Undang-Undang 13 2003. Karena saya lihat Perpu ini tidak menjadi solusi bagi kami buruh pekerja, dan mungkin nanti dengan pengusaha pun. Tadi saya mendengar dari Ketua Umum Kadin juga yang sangat luar biasa, jadi beliau visioner pandangannya, jadi lebih mengedepankan rasa keadilan bagi semua unsur, khususnya pengusaha dan buruh pekerja. Nah, lepas dari itu, beberapa yang kami pertanyakan tentang alasan urgensi dikeluarkan Perpu ini kan masih, kalau kekosongan hukum saya rasa tidak menjadi alasan juga, karena Perpu ini Perpu ini kan bisa dikeluarkan kalau dalam situasi negara dan sangat genting. Betul.
genting dari sisi mananya coba Pak gitu. Terus mandat dan amanat Mahkamah Konstitusi kepada pemerintah adalah memperbaiki Iya. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini 11 tahun 2000 itu untuk diperbaiki 2020 ya, untuk diperbaiki gitu ya, agar hal-hal yang menjadi debat atau multitafsir dari para pihak ini disempurnakan. Nah, tapi saya bingung kenapa kok keluar muncul Perpu 2002 ini gitu. Nah, tapi oke lah kalau sudah ini sudah nasi sudah jadi bubur. Tapi kami sudah bersikap secara nasional bahwa beberapa elemen serikat buruh dan cendekiawan, para akademisi juga sepakat untuk menolak Perpu ini dan akan melakukan langkah-langkah strategis, baik itu dialog dengan DPR RI, melakukan upaya hukum, termasuk nanti kita akan uji materi juga Perpu ini di Mahkamah. Apa sih Pak Ajat yang menjadi titik-titik Kalau permasalahan Pak Mahfud kritis? dibaca Pak di Perpu 2 2002 tidak ada yang istimewa Pak. Dia hanya mengcopy paste Undang-Undang Cipta Kerja kan itu hanya diganti judul surat saja jadi Perpu kan gitu. Tidak ada yang istimewa. Bahkan agak ada beberapa hal yang cenderung tadi oleh Pak Ketum disampaikan ini kayak pengupahan itu kan lebih kepada tidak jelas atau kabur Pak. Nanti ke depan yang terjadi khawatir kami justru konflik horizontal di bawah gitu antara pengusaha dengan pekerja kaitan dengan kesejahteraan karena tidak ada regulasi yang pasti. Kalaupun nanti harapan Pak Ketum ada peraturan pelaksana ya syukur-syukur kalau bagus. Ini kalau tidak bagus malah tambah mempusingkan juga lebih bahaya. Ada beberapa poin-poin penting juga yang nanti berdampak sistemik kepada kesejahteraan dan masa depan buruh pekerja, termasuk alih daya, sistem kerja kontrak, hak-hak yang Masalah cuti ada atau tidak ada, terus PHK juga jadi kabur segala macam. Nah ini yang dikhawatirkan oleh kami, keluarnya Perpu ini kan bukan tambah baik Pak, tapi malah tambah menambah masalah. Makanya kalaupun bicara persoalan hukum saya sepakat, tapi kita pakai dulu aturan yang sudah jelas yang dulu diberlakukan Undang-Undang 13 2003 ini pakai aja dulu sambil berjalan kita perbaiki gitu. Itu harapan kami Pak Mahfud. Tapi kalau pemerintah memang tetap kekeh untuk menjalankan Perpu 2002 ini ya memang kami akan lakukan langkah hukum dan langkah protes baik itu Pak lewat komunikasi, audiensi atau dalam bentuk aksi. Oke. Sahabat bisnis Harmoni, demikian kita dengarkan pandangan dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat dan Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat tentang lahirnya atau terbitnya Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Saksikan pada sesi berikutnya. Sobat Bisnis Harmoni, kita lanjutkan bincang bisnis Kadin Jabar bersama Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Pak Cucu Sutara, dan Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat, Pak Ajat Sudrajat. Pak Cucu, tadi sudah dijelaskan tentang tanggapan atau respon dari Kadin Jawa Barat terhadap lahirnya Perpu ini. Lalu bagaimana pengusaha sendiri mencermati isi dari Perpu ini, Pak Cucu? Adakah yang menguntungkan pengusaha dan apa ruginya dari isi Perpu tersebut? Ya, terima kasih Pak Mahfudi. Kalau kita bicara untung dan rugi, saya kira di sini tidak bicara untung rugi. Sebuah aturan itu kan bagaimana bisa menciptakan rasa keadilan, rasa kenyamanan bagi semua pihak yang menerimanya. Contoh tadi Pak Ajat, Aliansi Buruh, dia akan melakukan upaya-upaya. Saya kira hak dia. Kita hormati. Kalau ini undang-undang,
ya kan begitu. Ya. Namun bagi kami kan di Jawa Barat akan menghargai sikap dari kawan-kawan aliansi buruh, ya kan, karena memang mereka punya rasa atau punya upaya untuk bagaimana juga ada perubahan. Iya. Bagi kami merespon, ya kan begitu. Kami tujuannya sama, bagaimana ketika Perpu ini lahir, bagaimana bisa menciptakan rasa keadilan, ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ayo mari kita dialog, mari kita komunikasi, masih ada celah-celah untuk dilaksanakan dialog dan komunikasi, ya kan. Artinya bahwa Perpu ini akan diteruskan, akan dijelaskan oleh PP. Ayo kita diskusikan mana yang menurut buruh dari sisi buruh bermasalah, mana dari sisi pengusaha, sehingga kita akan cari solusi. Makanya dialog tripartit, pengusaha, terus pekerja dan pemerintah. Kalau kita juga bicara tadi kan ada juga pasal-pasal yang memberatkan bagi pengusaha. Kayak tadi lah, soal kita bicara soal skala upah, struktur upah. Harusnya kan itu ditetapkan oleh pengusaha bersama pekerja, disesuaikan dengan kemampuan. Ini ditetapkan oleh pemerintah. Ya kan? Ini ditetapkan oleh pemerintah. Pertanyaan saya, buat apa Dewan Pengupahan? Kan begitu, ya kan? Ya. Pada Dewan Pengupahan itu terjadi unsur pengusaha, unsur pekerja, dan unsur pemerintah. Berarti itu sudah melampaui lagi, melanggar peraturan pemerintah lagi, karena itu pun diatur. Ya kan, baik pengupahan tripartit diatur oleh peraturan pemerintah dan diatur oleh Permenaker, kan begitu. Nah, artinya banyak hal yang memang harus kita diskusikan, didialogkan. Kalau kita, kan untungnya pengusaha itu, kalau bicara untung nih, kita tidak lebih jauh lah. Kita tuh ingin rasa aman dan nyaman, ada kepastian hukum, ya kan, ada rasa keadilan, sehingga kita aman dan nyaman. Nah, kami pun sama, Pak. Perusahaan ini tidak akan bisa berjalan baik, tidak akan produktif, tidak akan maju tanpa kawan-kawan Pak Ajat. Sehingga ini harus duduk bersama. Ayo mari kita selesaikan. Jangan selalu kita pandai selalu membicarakan masalah dan masalah. Tapi mari kita ke depan kita bicara solusi agar tercipta hubungan yang harmonis. Hari ini dalam situasi sulit menurut saya dari sisi ekonomi, mungkin strategi geopolitik, ujungnya adalah harus sinergi, kolaborasi yang inklusif dan implementatif. Itu harus. Makanya saya bilang ke kawan-kawan Pak Ajat, baik SBSI, SPSI, siapapun, jadikan Kadin ini rumah bersama kita, rumah besar kita untuk selalu mencari persoalan di antara kita. Saya yakin dengan dialog, dengan komunikasi, pasti ada jalan dan solusi terbaik. Jadi kalau bagi kami, Perpu ini bukan bicara untung dan rugi, ya kan? Tapi bagaimana Perpu ini membuat nyaman dan aman dan rasa keadilan buat semua pihak. Oke, terima kasih Pak Cucu. Sekarang saya ingin beralih ke Pak Ajat. Pak Ajat, saya mendengar bahwa dalam waktu dekat akan ada semacam unjuk rasa lah, memprotes lahirnya Perpu ini. Seperti apa sih Pak sebenarnya konteks dari unjuk rasa ini? Iya, harapan kami dalam penyampaian aspirasi dalam bentuk aksi nanti, yang pertama tentunya kan meminta kepada parlemen nih, DPR RI, bagaimana sikap mereka terhadap Perpu ini, apakah berpihak atau misalkan sama-sama menolak. Kalau kita sama-sama menolak berarti sama-sama mendesak pemerintah juga agar mencabut Perpu ini dan mengganti Perpu yang lain atau mengembalikan aturan yang lama untuk mengisi kekosongan hukum. Yang kedua, setelah ke DPR RI kita akan coba ke istana juga meminta penjelasan seperti apa dan mendorong agar ya Perpu ini dikaji kembali lah atau dicabut kembali, karena harapan kami sebenarnya isi Perpu itu kan harus mengakomodir juga aspirasi-aspirasi kami. Ada beberapa persoalan yang kemarin kita sampaikan secara tertulis bahwa di Undang-Undang Omnibus Law 11 2020 itu kan tidak juga memberikan kepastian hukum, baik itu bagi dunia usaha dan teman-teman buruh pekerja, baik itu dari sisi hubungan kerja, perjanjian kerja atau kesejahteraan lain. Nah, ini memang dikeluhkan bukan oleh kami saja pekerja buruh, tapi oleh dunia usaha juga. Nah, harapan kami
sebenarnya kepada pemerintah melalui presiden itu mengeluarkan Perpu ini ya memang kalaupun ada Perpu yang mengganti Omnibus Law Cipta Kerja itu harus lebih baik dan lebih pasti dan jelas kan gitu, tidak menjadi multitafsir di daerah gitu. Atau masing-masing pihak punya pandangan yang berbeda kan gitu. Untung seperti di Jawa Barat itu saya dengan beliau dengan Pak Jucu itu komunikasi luar biasa berjalan dengan baik gitu. Persoalan-persoalan besar bisa jadi kecil, yang kecil bisa jadi hilang. Tapi di daerah lain bisa nggak seperti kita kan gitu, membangun komunikasi yang sangat sama-sama menguntungkan, yang bersinergi kan gitu. Khawatir kami daerah-daerah lain saling gotong-gotongan Pak, ego sektor, pengusaha kayak gini, buruh kayak gini, pekerja, jadi nggak akan nyambung gitu. Nah ini yang menjadi harapan-harapan kami terhadap pemerintah, artinya ketika ingin mengeluarkan aturan, tadi harapan Pak Ketua Umum ada dialog lah, ada kelembagaan-kelembagaan yang tidak boleh dilangkahi juga, karena itu yang membentuk pemerintah juga. Kelembagaan tripartit nasional, daerah, kota kabupaten itu kan lembaga yang dibentuk, dan saya rasa lembaga ini bukan baru dibentuk puluhan tahun belakang, tentunya sudah menjamin komunikasi yang baik. Kalaupun ingin membuat aturan, ya diundang aspirasi dari daerah itu bagaimana, dari pihak pengusaha seperti apa keinginannya, buruh pekerja apa. Jadi aturan yang muncul nanti sempurna walaupun tidak paripurna, gitu harapan kami. Pak Cucu, apa langkah yang disiapkan oleh Kadin Jabar dalam rangka tadi menyodorkan sebuah dialog yang bersifat tripartit dalam rangka sebutlah menindaklanjuti atau mengoperasionalkan Perpu Cipta Kerja ini sehingga lebih kondusif? Kan gini, Perpu ini kan sudah ditandatangan dan tentunya kan sudah berlaku karena sudah ditandatangan sah, ya kan. Nah, artinya upaya-upaya apa yang kita lakukan agar terjadi harmonisasi antara pengusaha dan pekerja, kan begitu, agar bersinergi dan kolaborasi. Nah, ini pasti akan berdampak baik bagi dunia usaha, bagi pekerja. Tadi saya bilang kan, hak Pak Ajat dan kawan-kawan untuk demo, untuk menyampaikan aspirasi, hargai. Karena walau begitu saya paham, dan mereka selalu tidak pernah anarkis. Saya salut bagi Pak Ajat dan kawan-kawan, karena itu dilindungi undang-undang. Karena walau bagaimanapun kita pengusaha butuh aman dan nyaman. Nah, agar tadi tercipta rasa aman dan nyaman, ada rasa keadilan, ada kepastian hukum, dan termasuk nanti ujungnya adalah kita menciptakan kesejahteraan bagi pekerja. Kan sama tujuannya itu, ya kan? Karena kita yang menggaji pekerja, dan pekerja berbakti pada kita sehingga kita mendapat omset atau produktivitas, sehingga penduduk bersama. Nah, inilah upaya-upaya ke depan Pak Ajat dengan kita, dan sudah berlangsung kita ini. Selalu kita ini dialog, ada komunikasi lah dengan kawan-kawan. Ya, lalu kan? Dengan pihak pemerintah ini? Ya, kita juga sama. Kita mengajak pemerintah, ayo kita duduk bersama-sama loh. Ini ada persoalan pengusaha seperti ini, pengusaha pekerja seperti ini, ayo kita selesaikan. Karena pemerintah itu kan sebagai regulator, kami ini sebagai kolaborator, sebagai dirijen. Artinya regulator ini ketika mengeluarkan regulasi harus memahami dan harus berpihak kepada masyarakat yang memang akan menerimanya. Termasuk hari ini Cipta Kerja harus bisa diterima oleh pengusaha dan harus diterima oleh pekerja, sehingga ini ada keseimbangan. Nah, ya kan? Pada konteks organisasi, apakah Kadin Jawa Barat atau Kadin Pusat sudah menyiapkan langkah atau surat atau apa yang secara ini? Hari ini kita sangat menghormati lah keputusan tentang Perpu ini, Presiden. Kita hormati, ya, dan kita hormati dan kita akan sosialisasikan pada pengusaha, kan baru kemarin, ya kan? Kita akan pelajari, kita akan analisa seperti apa dampaknya bagi pengusaha. Dan kita juga akan undang kawan-kawan, ayo ya kita bedah, karena 1000 lebih kalau nggak salah halaman, ya, 1117 halaman. 1117 halaman. Jujur saya pun belum baca semuanya. Artinya kita akan undang kawan-kawan pengusaha, kawan-kawan akademisi, praktisi hukum, termasuk pekerja. Kita pelajari dengan matang dan seksama. Jangan sampai kita pun menyimpulkan dangkal, ya kan? Makanya kita mengapresiasi lah, ya,
yang mengapresiasi Perpu ini dikeluarkan oleh Pak Presiden karena tadi dengan alasan bahwa untuk menjaga stabilitas usaha terhadap resesi global, terhadap perizinan usaha dan sebagainya, sehingga kita tetap terus berjalan. Jangan sampai ada kekosongan perizinan, sulit kan gitu karena aturan. Jadi artinya secara kelembagaan Kadin mengapresiasi, menyambut lah ya adanya Perpu. Namun demikian kami pun akan menelaah, menganalisa bersama semua stakeholder, ya kan? Mungkin ada upaya-upaya juga dari Kadin kelembagaan untuk mengusulkan pada pemerintah ada pasal-pasal yang memang tidak sesuai atau memberatkan pengusaha. Kita pun akan kaji nanti mana pasal-pasal yang memberatkan pekerja. Kan ada keseimbangan dong. Kami ini sekali lagi nih perusahaannya aset buruh itu pekerja ini, tanpa mereka kami gak ada apa-apanya. Jadi saya selalu mengatakan pada mereka, kawan saya, sahabat saya, aset saya, sekalian buruh ini, tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada permusuhan. Kita harus bersatu, harus ngahiji lah bagaimana supaya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan aman dan nyaman, itu ujungnya itu, sehingga kita bisa berbarengan, kita bisa berdampingan. Jadi persoalan dihadapi oleh pengusaha, persoalan dihadapi pekerja, persoalan kita bersama. Itu kira-kira. Oke. Sahabat bisnis Harmoni, sesi ini kita semakin jelas bagaimana pandangan dan sikap Kadin Jawa Barat dan Aliansi Bisnis terkait dengan lahirnya Perpu tentang Cipta Kerja. Mari kita lanjutkan diskusi yang semakin hangat ini dengan Ketua Umum Kadin Jawa Barat Pak Cucu Sutara dan Pak Ajat Sudrajat sebagai Ketua Aliansi Buruh Jawa Barat. Pak Cucu, dengan demikian apa harapan Kadin Jawa Barat dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja dan dinamika yang sekarang sedang terjadi? Ya, begini Pak Mahfudi, kita ini kan hari ini memasuki tahun 2023, di mana banyak pengamat yang menyatakan bahwa 2003 ini akan terjadi resesi dengan kenaikan inflasi termasuk stagflasi, ya kan begitu. Artinya bahwa ini adalah harus menjadi bahan renungan kita, bahan solusi kita, bagaimana menghadapi itu agar dunia usaha bisa bertahan. Ya kan begitu, sehingga kalau kita bertahan tentunya akan berdampak positif kepada pekerja. Kan kalau seandainya terjadi katakanlah di Jawa Barat PHK atau perumahan karyawan, ya kan ini kan dampaknya luas, ya kan daya beli masyarakat akan turun pasti. Yang kedua tentunya kalau urusan dengan perut pajak, mohon maaf ya, itu pasti terjadi peningkatan kriminalitas. Itu kan kita tidak akan lagi. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, termasuk tanggung jawab kita bersama, termasuk Kadin. Bagaimana bisa bertahan usaha itu agar tadi dampak positifnya adalah juga buruh tetap punya penghasilan, bisa bekerja sehingga terjadi daya beli masyarakat. Nah, sehingga harapan kami di 2023 ini dengan sulitnya sekarang situasi dan kondisi ekonomi karena pengaruh resesi global begitu, kita harus bersama-sama, harus bersatu, ya bersinergi, ya kan, tidak untuk gontok-gontokan, tapi bersinergi agar mari pengusaha bisa bertahan, syukur lebih maju, pekerja pun sama, bisa lebih meningkat produktivitas. Kan bagi kami soal upah bukan hanya soal besar kecil, tapi kan soal produktivitas, ya kan, soal produktivitas. Kalau sudah produktivitas bagi kami berapapun upah nggak ada masalah. Saya kira nggak ada masalah selama terjadi produktivitas dan perusahaan. Itu kira-kira. Sehingga harapan kami juga, saya mohon kepada pemerintah sebagai pembuat regulator, regulasi,
Mari kita ciptakan kerjasama yang inklusif secara terbuka. Ciptakan aturan regulasi yang harmonis, yang sinkron, ya kan, agar tidak tumbang tindih. Ya. Bahwa kita butuh kerjasama, kita butuh harmonis, dan butuh sinkron aturan agar bisa dilaksanakan oleh kita. Pengusaha pasti akan taat dan patuh pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi pemerintah pun harus memahami kondisi keadaan kita, sehingga kita juga bisa bertahan, ya kan? Artinya pemerintah sebagai regulator. Kami Kadin sesuai dengan Undang-Undang 87, Kepres 18, ya kan, mitra strategis pemerintah yang mandiri kan. Dalam bidang apa? Dalam banyak hal, ya kan? Dalam bidang investasi, perindustrian, perdagangan, ya kan, jasa dan sumber daya manusia. Jangan sampai nanti Pak Mahfudi ketika 2003 tumbuh berkembang usaha investasi besar di Jawa Barat, jangan-jangan SDM-nya di luar, ya kan gitu. Kami tidak ikhlas. Orang Jawa Barat harus tuan rumah di Jawa Barat sendiri. Jadi kami berkepentingan juga ke Pak Ajat dan kawan-kawan untuk apa? Meningkatkan sumber daya manusia, tingkat kualitasnya. Makanya di kami ada pusat pendidikan dan latihan, ada vokasi, Pokja vokasi, ada Pokja investasi. Semata-mata bagaimana juga kawan-kawan di Pak Ajat ini bisa meningkatkan pengetahuannya. Sumber daya manusia yang tumbuh dan tangguh sehingga bisa bersaing dengan daerah lain, termasuk negara lain. Masa dong Jawa Barat datang Cina terus? Masa dong Jawa Barat datang Jawa Tengah terus? Harus orang Jawa Barat. Nah, ini punya kewajiban kami. Jangan sampai investasi besar, tapi ternyata kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi. Nah, ini yang ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar, yang lebih penting kita bicarakan dengan kawan-kawan Ajat tentang bagaimana sumber daya manusia di kami ini tumbuh dan berkembang. Nah, tugas Pak Ajat kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana sekarang link and supermatch-nya. Ada Pokja vokasi. Ketika ke depan nanti katakanlah Pak Ajat ya alih daya atau teknologi, ya kan begitu. Nah, kita upayakan kawan-kawan Pak Ajat memahami itu. Jangan sampai ketika investasi kata orang itu, oh Pak saya butuh tenaga ini, tidak ada dari luar, kan malu dong. Ya, Jawa Barat itu besar. Apa sih yang ada di Jawa Barat, Pak? Ya kan? Jawa Barat punya aspek yang strategis yang besar, investasi paling besar. Ya kan, ekspor paling besar, jumlah produk 50 juta ya. Apa yang ada? Harus bangga kita jadi warga Jawa Barat, ya kan? Harus bangga. Dan inilah bangganya ini. Mari kita bersatu, mari kita ngahiji, bersinergi, saling memberi manfaat. Hidup kita ini bukan, maaf ya, bukan hanya hidup, bukan hanya jabatan tahta, tapi bagaimana hidup kita bisa bermanfaat. Jabatan saya, ketua kadin selesai, Pak Ajat, ketua baru selesai. Ada batasnya, umur pun ada batasnya. Mari kita berpikir baik, berbuat baik, berhati baik, dan berniat baik. Untuk apa? Memberi manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kapasitasnya. Saya wajib menjaga pertumbuhan ekonomi, wajib menjaga dunia usaha supaya jalan dan maju, agar dampaknya positif tadi kepada pekerja, termasuk akan mungkin nanti bisa meningkatkan kehidupan masyarakat yang tentunya dari sisi ekonomi mereka bisa berjaya, bisa bertahan, dan mereka bisa berusaha. Oke, Pak Cucu, terima kasih sudah menyampaikan harapannya kepada pemerintah, kepada semua pihak terkait dengan lahirnya Perpu Cipta Kerja ini. Pak Ajat, apa yang Pak Ajat sampaikan harapannya terkait dengan tindak lanjut dari rencana aliansi buruh maupun pemerintah dalam konteks ini? Sebagai closing statement ya. Pak Budi, jadi harapan kami tentunya ya tadilah apa upaya-upaya yang kami lakukan, baik itu melakukan komunikasi dengan parlemen, DPR RI dalam hal ini juga bisa didukung semua partai gitu ya, agar perbaikan-perbaikan yang terjadi dalam regulasi di negara kita itu lebih bagus lah, dalam rangka menghadapi ya ancaman-ancaman ke depan lah. Ekonomi tumbuh 2023 aja mengkhawatirkan nih Pak. Ya, Jadi
di bawah 5% kan, baru tumbuh sekitar 3%-an. Belum lagi nanti kalau terjadi resesi, kami pun khawatir Pak Mahfudi, bukan tenang-tenang aja kan. Kalau perusahaan tidak bertahan, dampaknya juga kan buruh pekerja juga terjadi PHK besar-besaran. Betul. Jadi artinya pemerintah, pengusaha, buruh pekerja sekarang harus bersatu bersama-sama untuk menghadapi resesi global ini kan gitu. Terakhir harapan yang di Jawa Barat khususnya, masukan-masukan kepada eksekutif pemerintah, bahwa kami pengusaha Dan umum Kadin dengan pekerja aja bisa kompak, bisa solid iya, gitu ya, betul, bisa kuat. betul. Kenapa pengusaha tidak melek itu gitu? Pemerintah mohon maaf. Kenapa tidak merangkul lah kelembagaan dan komunikasi yang sudah baik ini? Tadi beberapa program dari Kadin Jabar juga sangat luar biasa, dan ini memang sedang kami lakukan sosialisasi. Bahkan ada peluang-peluang kan gitu untuk menambah sumber daya kan, nantinya skill yang dibutuhkan dalam rangka kondisi zamannya seperti ini Pak Mahfudi. Sekarang zamannya sudah bukan zaman konvensional lagi. Iya. Zaman yang sangat sudah Revolusi modern lah, industri 4.0 ya. betul 4.0 kan. Jadi artinya ini harus diimbangi dengan sumber daya dan kemampuan buruh pekerja, tidak hanya lantas pada pekerjaan-pekerjaan yang kasar saja, tapi sudah harus mencari bagaimana konsep untuk membuka ruang-ruang ekonomi lagi kan gitu, dengan memanfaatkan kondisi seperti sekarang. Terpenting dari hari ini, harapan kami sebagai serikat buruh tentunya terus berjuang, lepas akhirnya nanti berhasil dan tidak, tapi perjuangannya harus tetap kami lakukan sebagai mandat dan amanat dari anggota-anggota kami. Dan memang prinsip-prinsip serikat buruh kan harus seperti itu. Ketika ada hal-hal yang merugikan, sudah menjadi kewajiban kami memberikan kritik, autokritik terhadap pemerintah. Kalaupun disampaikan dalam bentuk aksi yang kami lakukan pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Damai dan kondusif itu yang kami jaga. Aspirasi tersampaikan, tapi kondisi tetap kondusif. Itu Pak Mahfudi. Yang penting, Pak Ajat, Siap. kita kuat, Siap. karena kita bersatu, Siap. bersama pasti bisa. Terima kasih Pak Ketua Umum Kadin Jawa Barat, Pak Cucu Setara, Pak Ajat Sudrajat Sama-sama, Pak dari Mahfudi. Aliansi Buruh. Ya, sahabat bisnis Harmoni, demikian perbincangan kita tentang hadirnya Perpu Cipta Kerja. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.